Sudah. Oke. Baik, Saya silakan stop. mau layarnya di stop sharing dulu, nanti baru dibagikan lagi presentasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rujito, pengawas kita yang luar biasa dan hebat, dan Ibu Yusi dari TK Kristen Lemuel. Kita jumpa di dalam PMO tahun 2 bulan Agustus untuk TK Kristen Lemuel. Monggo Bapak Rujito, Ibu Yusi, karena sudah diestafetkan, tidak bersama dengan Fasil lagi. Jadi saya hanya membantu untuk merekod saja. Dan selanjutnya nanti ke depannya untuk PMO, saya juga hanya membantu untuk merekod saja. Kalau Bu Yusi sudah bisa, berarti nanti saya sudah tidak memberikan instruksi ya, hanya men-settingkan co-hostnya saja. Nah, selanjutnya waktu dan tempat, silahkan Ibu Yusi dengan Pak Rujito. Matur nuwun ya Pak, kalau pamit. Sami-sami, yuk semangat. Ya. Sehat selalu Pak Adi. Ya. Baik, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih, Pak Adi. wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, Pak, kita mulai. Bu Yusi, sorry, satu lagi Bu Yusi, maaf. Nanti kalau Bu Yusi sudah selesai, jangan langsung keluar Bu Yusi. Klik menu titik 3 lagi, kemudian pilih stop recording dulu ya. Oh, oke, baik. Nggak boleh langsung keluar, nanti rekamannya nggak tersimpan ya. Oke, baik Pak Adi. Begitu selesai, pamitan, lihat dulu, klik menu titik 3 kayak tadi, tampilkan. Tadi kan start, sekarang stop, gitu ya. Oke. Oke, makasih Bu Yusi, maaf, mohon pamit. Ya, ya Pak Adi, terima kasih. Pak Adi udah itu keluar. Sudah Pak Rujito, kita. Ya, silakan. Oh ya, oke. Ya baik, sebelum kita mulai kita doa dulu ya Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, berkat-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali untuk berkumpul bersama. Kiranya Engkau memberkati Tuhan kegiatan kami pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat siang Pak Rujito dan teman-teman semua. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan PMO level 1, dan di sini untuk pertama kalinya juga saya akan memimpin ya Pak Rujito, mohon bimbingannya juga nanti ke depannya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau nanti mungkin banyak salah atau banyak kurangnya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu untuk kegiatan PMO hari ini ya Pak, izin saya share. Ya, terlihat Bapak, teman-teman? Terlihat nggak? Terlihat. Oke. Kita mengambil tema untuk PMO hari ini yaitu implementasi pembelajaran di kelas. Yang pertama saya sampaikan dulu untuk profil sekolah TK Kristen Lemuel 2, yaitu sekolah ini terletak di Jalan Raya Pos Pengumben nomor 30, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. TK Kristen Lemuel 2 berada di bawah Yayasan Bina Siswa Jakarta. TK Kristen Lemuel 2 memiliki visi yaitu terwujudnya lembaga pendidikan Kristen yang bermutu,
berkarakter Kristiani, dan berprestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dan memiliki misi, 1. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter Kristiani, mendidik dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara akademik dan non-akademik sesuai talenta yang diberikan Tuhan. Yang ketiga, bersama orang tua mengembangkan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi. Yang keempat, mewujudkan peserta didik yang mandiri, mampu bekerja sama, dan peduli terhadap sesama. Situasi yang dihadapi di sekolah TK Kristen Lemuel pada saat ini, yaitu TK Kristen Lemuel 2 sudah memasuki tahun kedua program sekolah penggerak. Kegiatan pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan kurikulum Merdeka. TK Kristen Lemuel 2 juga sudah dapat merancang dan juga menciptakan CP, TP, dan ATP. Tetapi di dalam kegiatan pembelajaran masih sering dijumpai pembelajaran yang monoton dan kurang berpusat pada peserta didik. Itu karena tadi kita mengambil temanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian akar masalahnya yang pertama yaitu, maaf Bu Yusi, ya, nggak muncul di layar itunya screen PPT-nya Bu Yusi. Nggak muncul. Saya juga nggak ada. Di Pak Rujito belum muncul Bu Yusi, belum. Masih hitam ya. Oh, bentar. Aku baca dari sini. Muncul nggak? Bentar ya. Muncul, Bu? Muncul nggak? Hah? Belum. Kok hitam? Masih? Di mana kok nggak bisa ya? Dari sini bukanya. Kok nggak bisa? Sebentar. Apa dari sini aja ya? Kelihatan tak? Ya Bu Yosi, lanjut. Oke. Saya ulang dari depan ya Pak. Ya, jadi PMO hari ini kita mengambil tema implementasi pembelajaran di kelas. Kemudian, kelihatan? Ini tadi untuk profil sekolah. Nah, situasi yang dihadapi pada TK Kristen Lemuel 2, yaitu TK Kristen Lemuel 2 sudah memasuki tahun kedua sekolah penggerak. Kegiatan pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan kurikulum Merdeka. TK Kristen Lemuel 2 juga sudah dapat merancang CP, TP, dan ATP. Tetapi di dalam kegiatan pembelajaran masih sering dijumpai pembelajaran yang monoton dan kurang berpusat pada peserta didik. Akar masalahnya yaitu yang pertama, metode dan media pembelajaran yang kurang variatif membuat pembelajaran kurang menarik. Yang kedua, keterbatasan pengajar di dalam satu kelas. Yang saat ini di kelas TKB kita memiliki murid 17 dengan satu guru saja.
yang membuat guru kurang dalam menyiapkan materi pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pengalaman guru dalam menggunakan metode pembelajaran berbasis IT. Dan yang keempat, kurangnya dukungan orang tua dalam membantu anak belajar di rumah. Rencana tindak lanjut. Menumbuhkan keterlibatan siswa. Yang kedua, menciptakan materi pembelajaran yang bervariatif. Yang ketiga, memanfaatkan strategi pengajaran yang inovatif dan kreatif berbasis teknologi. Yang keempat, menciptakan media pembelajaran yang menarik. Dan yang kelima, mengadakan seminar bersama orang tua. Terima kasih. Ya, demikian teman-teman dan juga Bapak, kejadian permasalahan yang terjadi di sekolah kami, yaitu kami masih terkadang menggunakan metode pembelajaran itu masih klasikal seperti itu Pak. Jadi kita memang sudah mempunyai beberapa media dan alat pembelajaran, tapi kami rasa masih kurang seperti itu Pak. Jadi kadang pembelajaran itu kami rasakan monoton seperti itu. Jadi terus kemudian kayak pembelajaran berbasis IT itu di tempat kami juga sangat kurang gitu ya Pak. Kan harusnya kan kita bikin seperti PPT atau games seperti itu. Cuma mungkin untuk guru-guru, teman-teman guru memang belum menyiapkan seperti itu. Jadi kami mengambil tema ini karena kami ingin memperbaiki lagi sistem pembelajaran kita agar kedepannya kita pembelajaran di sekolah Lemuel ini bisa berpusat kepada peserta didik. Jadi tidak hanya berpusat pada guru yang mungkin hanya menggunakan buku atau LK atau dengan hanya bercuap-cuap saja seperti itu, tapi kita juga bisa kedepannya bisa menciptakan metode pembelajaran berbasis IT yang lebih menarik seperti game, itu kan ada seperti word wall seperti itu Pak, itu bisa digunakan juga. Jadi terus kemudian kita juga berencana kita akan mengadakan seminar kepada orang tua. Jadi bagaimana orang tua bisa mendampingi putra-putrinya di rumah. Jadi mereka anak-anak ini tidak hanya belajar di sekolah saja, tetapi setelah pulang pun orang tua tetap mendampingi dan tetap memberikan pengulangan lagi apa sih tadi yang di sekolah yang dikerjakan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Miss Yosi, supaya ini kan program dari Miss Yosi, untuk guru-gurunya gimana coba? Apakah seperti yang disampaikan oleh Miss Yosi? Coba guru-gurunya silakan sampaikan pendapatnya, Bu. Coba mungkin dari siapa? Bu Arum dulu, nggak apa-apa. Nanti saya terakhir yang menanggapi. Gimana Bu Arum? Benar tadi yang disampaikan atau memang ada hal-hal yang lain atau mungkin udah punya strategi-strategi yang lain? Atau saya udah menggunakan IT cuman belum maksimal dan sebagainya. Silakan Ibu atau Miss, dari Miss siapa, silakan untuk sampaikan ya, monggo. Baik Pak, mungkin dari saya dulu Pak Rujito. Ya silakan, ya monggo Bu Dia. Ya, saya mengajarnya di perkenalan dulu ya Pak. Ya silakan. Saya Bu Dia. Mengajar di TKB, kebetulan tahun ini kan jumlah siswa lumayan ya, 17, dengan satu guru lah saya menghandle sendiri gitu. Ya memang benar yang seperti disampaikan Bu Yusi tadi, untuk IT saya tuh ya sudah mencoba gitu Pak, belajar dengan teman-teman yang muda, tapi karena saya di sini sesepuh gitu Pak. Paling senior gitu ya 2 tahun lagi udah pensiun, jadi gaptek-gaptek iyalah, maksudnya nggak secanggih anak-anak yang masih muda sekarang ya Pak. Jadi kami sudah menggunakan, tapi memang kalau saya ya, menurut saya itu saya belum maksimal gitu Pak. Saya pengen belajar terus ya. Cuman ya keterbatasan usia juga Pak. Ya istilah kata orang Jawa nanak nunu gitu Pak. Ya betul ya Pak, kalau udah usia udah mau 60 Pak. Jadi banyak dibantu sih dengan yang muda-muda ini, yang Bu Yusi masih muda, Bu Palma apalagi ya, Bu Arum. Mereka tuh masih muda-muda, sangat bantu saya. Cuman nggak bisa secepat
mereka gitu Pak. Ya wis ketinggalan lagi gitu loh Pak. Dan yang terbaru kan yang berdiferensiasi gitu ya, Ya, pembelajaran diferensiasi ya. ya. Ya, diferensiasi itu kan saya memang belum pernah coba ya Pak. Jadi saya sudah dengan Bu Silvi sih, maksudnya Bu Silvi sudah memberikan ini juga lah, kira-kira begini, cuman saya kayak belum kebayang gitu loh Pak. Belum, maksudnya Baik. ini apa ya kan nanti dibikin 3 kegiatan gitu kan Pak. Baik. Udah ada bayangan sedikit, cuman untuk mempersiapkannya ini memang saya belum maksimal gitu loh Pak. Baru mau coba nih apa dulu ya, ini bagaimana ya, itu masih TikTok gitu Pak. Maksudnya belum klik gitu ya, belum pinter, maksudnya belum bisa lah gitu Pak. Jadi yang jadi kendala saya ya itu Pak, IT dengan pembelajaran diferensiasi. Iya itu Pak, nyebutnya aja susah ya Pak. Ya itu sih kalau dari saya Pak Rujito. Terima kasih Pak, mohon bimbingannya Pak, mohon banget dibimbing gitu Pak. Terima kasih Pak Rujito. Baik, terima kasih Bu Dia, semangat luar biasa. Kita kan pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Wajar iya, itu. Pak. Jangan laptop itu tenang aja Bu. Laptop itu dibuat pabriknya itu nggak cepat rusak Bu. Yang penting Ibu ketak-ketik, jangan takut rusak dan jangan takut kesetrum, itu aja intinya gitu Bu ya. Nanti bisa karena biasa. Nanti Ibu kalau sering buka laptop, tapi buka laptop udah bisa kan Bu Dia ya? Udah Pak. Ya, oke. Berarti udah bisa itu. Yang penting udah bisa buka laptop. Lanjut, semangat Bu Dia. Luar biasa. Berikutnya Pak. mungkin silakan Rujito. dari ibu yang lain. Monggo. Kita dukung terus Bu Yosi biar nanti kolaborasinya luar biasa. Ya, silakan. Mungkin dari yang lain. Dari Bu siapa? Bu Arum. Ya, gimana Bu Arum? Ya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, silakan Bu Arum ya. Iya, benar seperti yang dikatakan Bu Yusi, yang dimana kita ada masalah atau sedikit kendala ya. Masalah dari IT-nya ya Pak. Iya, memang kita sudah menjalankan seperti PPT atau menggunakan PPT dari Canva dan sebagainya. Cuman seperti yang Bapak bilang belum maksimal, anak-anak juga sepertinya ingin yang lebih seru biar bisa pelajarannya lebih ditangkap gitu Pak. Kalau anak-anak kan kalau yang monoton biasanya kan cepat bosan, terus misalnya pengalihannya sebentar doang Pak, bisa 5-10 menit aja nggak fokus lagi anak-anaknya. Mungkin dengan menggunakan seperti IT yang lebih canggih, menggunakan metode-metode yang baru, mungkin anak-anak bisa belajarnya lebih efektif, lebih mantap gitu Pak, dengan game atau dengan permainan yang lebih seru seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, iya, semangat Bu Arum ya. Lanjut, Miss atau Bu yang lain, silakan. Selamat siang Pak Rujito, nama saya Bu Falma. Ya mungkin sudah dijelaskan sepenuhnya sama Bu Dia dan juga Bu Arum. Nah kalau saya kan ngajar kelompok bermain. Nah jadi gimana cara kelompok bermain kan usianya masih kecil-kecil ya, masih bayi-bayi lah istilahnya Pak ya. Jadi sekarang itu saya cari gimana biar si anak itu mau mengikuti pembelajaran gitu kan. Kalau masih umur minimal kan 3-4 tahun kan kalau kelompok bermain. Terus fokusnya juga kurang kan ya, masih juga mencari gimana teknik biar si anak tuh mau fokus belajar, karena suka ke distract. Jadi si anak itu kalau ngajak ngobrol, kita nih bicara sama anak, nerangin. Nah terus anak-anak ada yang ngebuka pintu sedikit aja, dia nengok, jadi kurang fokus gitu. Jadi saya juga lagi mencari gimana biar si anak tuh mau fokus. Jadi media misalnya kayak ngeprint terus dijilid, dikasih media biar anak-anak tuh mau, oh ini tuh Bu Guru ngejelasin tentang ini. Jadi enggak setiap ini pakai LK dan nulis aja, gimana caranya biar anak juga mau sekolah gitu, mau semangat untuk ke sekolah gitu, bukan cuma ke sekolah belajar.
ke sekolah bermain, enggak, tapi kita gimana caranya biar anak itu ke sekolah tuh belajar sambil bermain, terus bisa berbaur dengan teman-teman, happy gitu di sekolah bawaannya gitu. Iya, iya, iya. Oke, keren. Baik, terima kasih. Ini Bu Yusi, ini dukungan luar biasa tadi disampaikan oleh teman-teman yang mana sekolah penggerak ini kan memang kalau ada permasalahan itu bisa menyelesaikan di tingkat satuan pendidikan ya. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran yang tadi udah disampaikan Bu Yosi itu kita mempersiapkan pembelajaran besok, bahkan apa sih temuan-temuan tadi dalam pembelajaran itu kita bahas bersama, belajar bersama kayak tadi mengenai IT bahwa di pendidikan anak usia dini memang dibutuhkan inovasi-inovasi yang baru ya. Tadi disampaikan oleh Bu Yosi itu pembelajaran yang masih konvensional yang bentuknya klasikal itu tidak cocok lagi di tingkat pendidikan anak usia dini. Di anak usia dini strateginya minimal kelompok, apalagi nanti bisa berubah ke sentra, ya kan. Nah, sentra ini yang sekarang lagi, maksudnya nanti anak itu tidak merasa belajar, anak merasanya bermain, tapi itu belajar, ya kan. Nah itu boleh tadi dari Budia, kalau Budia mungkin IT-nya tadi masih nunak-nunuk, Budia boleh ciptakan lagu-lagu, boleh bikin permainan-permainan baru, ya kan. Boleh apalagi ciptakan inovasi-inovasi yang baru. Oh, ada kerdus nih, kerdus ini buat media apa. Jadi tadi IT itu tidak selamanya harus tadi ya utama Budia ya. Boleh inovasi-inovasi baru, ya kan. Nah, itu permainan-permainan. Nah, ini selama ini yang saya tangkap, saya sering ke sekolah, ini lagu aja saya tanya, "Coba di sekolah ini pernah nggak menciptakan lagu baru?" "Belum ada, Pak." Padahal boleh, kan lagu nggak ada yang nyalain ya kan. Tepok ya kan lagu dan sebagainya, itu inovasi-inovasi baru, permainan. Masa orang zaman dulu aja bisa bikin permainan sampai sekarang ya. Permainan misalnya gobak sodor untuk tingkat anak-anak yang usianya lebih tinggi itu boleh dimodifikasi. Permainan taplak itu kan zaman kita dulu ya, ya Miss ya Bu ya. Nah ini boleh taplaknya dimodifikasi dengan angka-angka, dengan huruf-huruf, itu anak akan lebih senang. Permainannya apalagi, nah ini ciptakan permainan-permainan baru, yang mana di dalam permainan itu sebenarnya ada unsur pembelajaran, gitu ya. Tadi, IT boleh juga, IT sekarang bahkan kalau Canva, PPT itu kalau di tingkat perguruan tinggi SMA, anak iya ngeliatin, kalau PPT di tingkat PAUD, anak lihat tulisan nggak, berarti lewat cerita. Kalau Budiah tadi belum bisa bikin Canva, belum PPT, cari cerita-cerita ya Bu yang lucu atau yang dongeng, yang berupa hewan dan sebagainya, setelin itu nanti bisa saja. Ibu cari videonya tentang, oh tema apa ini, cari. Boleh juga nanti dengan boneka bercerita. Nah ini guru PAUD sekarang harus pandai bercerita ya. Boleh kan cerita itu. Saya sering lihat kok keren-keren guru TK cerita dari suaranya aja udah beda-beda kan dengan boneka dua tangan itu. Yang satu suaranya harimau ya kan. Bagaimana kalau harimau, yang satu suara dari kijang atau dan sebagainya, itu anak akan lebih senang, lebih bahagia. Jadi apa yang disampaikan tadi di kelompok bermain memang anak apalagi PAUD itu fokus paling lama itu 5 sampai 10 menit, habis itu buyar lagi gitu kan. Nah, nanti kendala dan sebagainya tadi temuannya, permasalahannya, akarnya sudah ditemukan oleh kepala sekolah. Nah, ini Bu Yosi tadi. Nah, nanti setelah ini, setelah tadi ada temuan, itu dievaluasi juga. Strateginya tadi kan mau ngadakan seminar dengan orang tua, biar bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru. Pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Guru-guru sudah memberikan, membimbing, mengajar, mendidik anak di sekolah dengan cara tadi ya. Saya lihat anak mau masuk, copot sepatu sendiri, taruh tempat sendiri, bahkan saya lihat itu beberapa pakai sepatu sendiri, kemarin saya lihat itu. Jadi tolong jangan dikit-dikit nanti, wah ini pakai sepatu lama amat, gurunya nggak sabar dipakein. Nah itu ya, latih mandiri. Itu kan kita di pendidikan anak usia dini itu, kemandirian anak itu orang tua akan lebih bangga
Nah, nanti sampaikan juga seminar maupun parent sama orang tua kalau nanti anaknya pulang itu kadang saya lihat termasuk anak saya sendiri di TK mah lepas sepatu pakai sandal di rumah, "Ma, sepatu taruh mana?" itu ya. Dikit-dikit mah ya kan. "Ma, taliin tali sepatunya." Ya nanti itu bentuk tindak lanjutnya bahwa pembelajaran yang sudah dilaksanakan di sekolah itu berkelanjutan di rumah. Walaupun anak satu-satunya, kadang anaknya manja itu bagus langsung diterapkan di rumah. "Tolong Bunda, tolong Mami ini nanti kalau di rumah minta dipakein sepatu, jawab, tadi di sekolah kan bisa pakai sepatu sendiri. Tadi di sekolah kan bisa menaruh rapih sendal sepatunya sendiri. Nah, terus tadi di sekolah kan makan nggak disuapin. Nah, kadang saya lihat sendiri dulu pengalaman anak saya di sekolah dilihatin dari jauh makan sendiri, enak lah. Di rumah tetap disuapin. Nah, ini kemandirian anak yang mana orang tua nanti akan bangga dengan anaknya mandiri, ya kan? Jadi sampaikan ke orang tua untuk masa depan anak bahwa orang tua itu tidak akan menemani anak selama-lamanya. Umur juga tidak ada yang tahu. Coba kalau umur orang tua atau ayah bundanya belum apa tapi anak belum bisa mandiri sama sekali. Nah, ini sampai ke sana nanti dari parentingnya maupun ke seminar dengan orang tuanya. Jadi pendidikan karakter ya tadi mandiri dan sebagainya itu dimulai dari pendidikan anak usia dini. Dengan ini nanti ke depannya di SD, SMP, SMA itu kalau sudah karakternya udah bagus di pendidikan anak usia dini ini ke atasnya luar biasa. Makanya selama ini miskonsepsi kita bahwa pendidikan dasar itu di SD. Itu paradigma lama bahwa pendidikan dasar itu di pendidikan anak usia dini. Fondasinya itu di pendidikan anak usia dini. Ini nanti tadi dari berbagai macam sistem pembelajaran, strateginya di TK Lamuel 2 ini, ayo kita rubah paradigma lama yang selama ini berpusat pada guru, mulai berikutnya berpusat pada anak. Bahkan pembelajaran diferensiasi tadi yang sampaikan Budi ya, bahwa anak itu multi intelijen, ya kan? Kalau zaman dulu kita, nilai matematikanya 100, IPA-nya bagus, pasti jadi orang sukses. Ternyata tidak jaminan kan? Teman-teman kita yang dulu peringkat 1, peringkat 2, nilai fisikanya, IPA-nya bagus-bagus. Mohon maaf, ya memang ada yang sukses dan ada yang tidak. Nah, multi intelijen, multi talenta ini, setiap anak pasti punya keunggulan masing-masing. Mungkin ibu-ibu pernah dengar nama Rudi kan? Rudi Hadiswarno. Apa itu, Miss? Seorang balon. Apa itu, Pak? Ya, Rudi style Hadiswarno. hairstylist. Iya. Nah, itu hanya rambut saja ya kan udah bisa sukses. Rudi Hartono. Siapa itu? Bulu Tang? Ya. Ya kan? Nah, itu. Ada lagi yang Rudi tukang masak, Rudi siapa? Miss. Koki. Nah, ya kan? Nah, di situ. Jadi multi intelijen yang selama ini anak itu punya keunggulan masing-masing. Kalau zaman dulu kan, wah nilai matematik IPA-nya bagus pasti sukses. Anak sekarang, ini dari PAUD udah bisa dilihat. Ini kok kalau nyanyi seneng banget. Hobi kalau disuruh nyanyi, belum disuruh udah nyanyi sendiri. Wah ini sampaikan nanti bisa nyanyi. Sekarang dengan bisa salah satu nyanyi aja udah luar biasa ya. Jadi penyanyi. Matematikanya nggak bagus tapi ahli nyanyi, bisa hidup ya kan. Ini dalam nyanyi kurang tapi dia senang olahraga. Olahraga menekuni salah satu dari anak usia dini kelihatan ini bakatnya di olahraga, larinya kenceng banget. Ya bisa jadi atletik, nah kan. Ini di lari kurang tapi senangnya kalau menggambar ini bagus. Nah, jadi seni lukis ya, jadi pelukis. Nah, ini yang perlu nanti disampaikan teman-teman bahwa pembelajaran diferensiasi ini anak punya bakat masing-masing dan anak daya tangkap itu beda-beda ya itu. Kadang ada anak yang dengan
duduk diam dengan mendengarkan baru bisa ngerti. Anak yang harus mendengar sama melihat baru bisa mengerti. Tapi ada anak yang main lagi dengan gerak-gerak dia malah lebih cepat mengerti. Nah, ini namanya nanti pembelajaran diferensiasi. Setiap anak tadi beda-beda daya tangkapnya, beda-beda menerima mungkin pembelajaran dari ibu semuanya. Nanti harus tahu. Makanya kemarin di PPDB, di MPLS, minimal ada tes diagnostik. Ya. Dilakukan nggak kemarin tes diagnostik? Tes diagnostik di PAUD itu bukan dikasih soal-soal. Kan gitu. Tapi dilihat dalam anak bermain, ya kan, dalam anak ngobrol sama temennya, dalam anak ini ya kan sosialisasi di kelas dan sebagainya. Oh ini nanti, oh ini anak kok selalu diem, ditanya nggak mau jawab, ada apa ini di sini ya kan? Oh anak ini terlalu nggak mau diem, selalu lari. Nah seperti apa? Nah ini pentingnya nanti tes diagnostik di awal tahun ajaran, baru nanti guru udah, oh ini si A begini, si B begini. Nah itu di awal pembelajaran. Nah ini strategi-strategi yang tadi disampaikan oleh Bu Yosi selaku kepala sekolah nanti didukung. Jadi seminggu sekali dievaluasi apa sih langkah berikutnya biar pembelajaran di TK Lamual ini pembelajaran yang ada ide-ide dan inovasi-inovasi baru ya. Kalau tidak disampaikan tadi Bu Arum harus siapkan LK dan sebagainya, boleh ya kan. LK itu yang bagus adalah LK buatan sendiri gurunya, karena guru yang tahu persis. Jangan LK yang sudah beli. Saya kadang masih lihat sekolah-sekolah LK-nya beli buku cetak itu numpuk di pojokan semua sama. Nah kemarin juga saya ke sekolah lihat sekarang mewarnai karena biar efektif gambarnya kelinci, sejumlah anak 20 difotokopi 10, pagi-pagi udah dibagi anak mewarnai. Saya tanya, Bu, ini emang udah sepakat ini anak-anak kelinci? Habis biar gampang Pak, begitu katanya fotokopi gambar. Ternyata yang dipuji-puji satu anak, oh ini mewarnanya bagus, rapi. Nah, saya tanya, nggak taunya yang bagus, rapi, warnanya itu karena anak ini suka banget sama kelinci. Sedangkan yang ada anak yang tidak suka kelinci. Asal doang saya tanya, kenapa nak kok warnanya asal? Saya nggak suka Pak sama kelinci. Saya sukanya kucing. Nah, itu di situ. Itu pembelajaran juga berdiferensiasi juga. Jadi sekarang kalau LK mewarnai satu hewan, padahal anak itu nggak usah, kita saja kan kesukaan hewan masing-masing. Ada yang suka kelinci, ada yang sukanya burung dan sebagainya. Nah, nanti pembelajaran seperti ini dengan tes diagnostik tadi, kita tidak belum merdeka pembelajarannya. Nah, ini ya. Nah, kadang kan, wah ini yang warnanya bagus, teratur, nggak keluar garis, ini nilainya bagus. Ini acak-acakan, nilainya nggak bagus. Padahal kita tanya dulu, kenapa nak kok nggak selesai, nggak warnainya, kenapa kok keluar-keluar garis. Saya nggak suka Pak sama kelinci. Saya geli Pak ngeliat kelinci, ada yang kayak gitu coba ya. Nah itu, gimana mau warnai orang lihat aja geli, gambarnya aja geli gitu. Anak-anak ada yang seperti itu. Nah nanti pembelajaran-pembelajaran yang seperti itu berarti belum merdeka ya, masih perlu inovasi-inovasi lagi. Ya mungkin itu saja, mungkin kita belajar bersama. Saya tidak menggurui, tidak mengajari. Ini temuan-temuan saya di lapangan, di sekolah. Kalau saya hadir di sekolah, saya masuk ke kelas, lihat seperti saya sering tanya. Bahkan yang sering saya tanya, bahagia nggak sekolah di sini? Seneng nggak di sekolah di sini? Nah, setiap akhir pembelajaran, ini masukan saja ya, tanya ke anak-anak, bahagia nggak hari ini? Oh, saya bahagia, Bu, saya bahagia, Miss, begini-begini. Saya langsung jangan, selama ini kan yang menilai guru, terus menilai anak. Sekali-kali, Miss minta dinilai sama anak-anak. Bagaimana tadi Ibu mengajar hari ini? Wah, saya nggak suka. Tadi saya nggak pernah diperhatiin, yang diperhatiin si A melulu. Tadi saya lari-lari,
baru harus ditarik sama bu guru. Nah itu nggak apa-apa itu. Di akhir pembelajaran ya, di akhir pembelajaran mohon masukan kepada anak-anak gitu. Selama ini guru terus yang memberikan nilai kepada anak. Nah sekali-kali mulai besok untuk refleksi diri kita, tanya ke anak-anak, anak-anak hari ini bahagia apa tidak? Oh saya bahagia, kenapa bahagianya? Karena Miss-nya cantik katanya kayak gitu. Ada yang seperti itu saya tanya. Oh iya berarti besok harus cantik lagi gitu ini ya. Karena anak-anak sekarang kan udah luar biasa. Tadi saya senang banget Miss gini-gini. Saya ini nanti ditanya. Tiap anak itu evaluasi atau refleksi buat guru-guru yang mungkin selama ini guru yang selalu menilai apa aja sampai mau pulang aja anak diatur ya kan harus begini harus begitu nggak pernah diberikan kemerdekaan. Nah, ini tema sesuai dengan hari 17-an ya Merdeka Belajar. Nah itu jadi boleh kayak tadi anak-anak siapa yang suka kelinci? Oh yang angkat tangan cuma 2. Siapa yang suka kucing? Oh ini. Oh nah pas mewarnai coba kesukaan hewan kesukaan suruh warnai hasilnya bagus-bagus. Coba aja gitu ya sesuai dengan kesukaan. Nah itu Merdeka Belajar. Nah mungkin itu saja masukan dari saya. Semangat terus untuk TK Lambal 2 mudah-mudahan nanti punya inovasi-inovasi baru dalam strategi pembelajaran di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Lanjut, Miss Yasi. Ya, terima kasih Pak Rujito untuk masukannya buat Sekolah Lemuel, terkhusus kami guru-guru di sini. Semoga sih kedepannya kita bisa lebih berinovasi lagi ya Pak ya, untuk bisa menciptakan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Karena di sini sih kita kendalanya sih biasanya kalau mau menciptakan sesuatu tuh mungkin di alat dan bahannya ya Pak. Kadang kita nggak ada seperti itu. Jadi mungkin kedepannya kita mencari dulu ya kira-kira yang cocok untuk anak tuh seperti apa, yang sesuai untuk anak tuh seperti apa. Kadang kita udah bikin ternyata anak nggak suka seperti itu. Jadi kayak ya nggak dipakai juga gitu karena kembali lagi kita belum mengenal dulu karakteristik anak tuh seperti apa gitu kan, kesukaannya seperti apa, seperti yang Bapak bilang tadi misalnya nggak suka kelinci tapi kita bikinnya kelinci seperti itu kan jadi kayak istilahnya sia-sia gitu ya Pak ya, kita sudah bikin ternyata itu tidak membuat anak tertarik seperti itu. Nah mungkin nanti kami bisa sama-sama duduk bareng untuk membuat materi-materi atau metode-metode media juga yang sudah sesuai dengan murid-murid kita di kelas masing-masing seperti itu. Kemudian ada sih kendala kita yang kedua dengan orang tua itu Pak, seperti tadi yang Bapak ceritakan. Jadi memang ada orang tua itu yang di sekolah tuh anaknya kita sudah ajarin untuk mandiri, tetapi kembali lagi di rumah tuh dia istilahnya kayak diratukan gitu loh Pak anak ini. Jadi ya kembali lagi jadi kayak kita di sekolah udah ajarin harus bisa sendiri ini sendiri gitu, tapi di rumah kata mama aku begitu. Jadi dia membawa kayak kalimat andalan dia gitu Pak. Kata mama aku boleh kok begini, kata mama aku begini nggak apa-apa gitu. Jadi kadang kayak bentrok gitu ya Pak ya, kita udah mengajarkan yang baik ke anak ini agar bisa ini sendiri, tapi kembali lagi orang tuanya sepertinya tidak mendukung kami gitu. Jadi aduh gimana ya, kita juga udah memanggil gitu kan agar anak ini kayak datang terlambat seperti itu. Kita kasih tahu ke anaknya kalau masuk kan jam 8 ya, kita sudah masuk, sudah belajar. Kadang jam 9 baru datang. Tapi gitu lagi kata mama aku nggak apa-apa gitu. Jadi kan aduh bagaimana ya ini. Kadang kita jadi kayak aduh nih mamanya harus yang sekolah nih berarti bukan anaknya. Kadang sampai kita itu begitu. Cuma ya kembali lagi kita sudah panggil orang tuanya. Orang tuanya juga nggak apa-apa lah orang masih TK ini, jawabnya seperti itu Pak. Jadi kayak seolah-olah meremehkan pembelajaran usia dini ini, padahal kan sebenarnya justru di TK ini mereka belajar gitu kan untuk dibawa ke mereka dewasa gitu. Tapi ya kembali lagi kita ada beberapa orang tua yang seperti itu gitu Pak. Jadi kadang kita ini harus digimanain ya, kadang kita udah panggil, udah kasih tahu gitu, tapi ya masih ngeyel dengan pendirian mereka sendiri seperti itu Pak. Kadang yang membuat kita itu aduh gimana ya nanggepinnya ya, kan kita juga kalau mau langsung memaksa juga kan nanti pasti orang tuanya
nggak mau juga gitu kan Pak. Nah mungkin dari Bapak ada pengalaman seperti itu Pak, atau bagaimana agar kita itu, agar orang tua itu maksudnya sejalan dengan kita gitu Pak. Karena ini memang sangat sulit ya kalau orang tua sudah punya pendirian sendiri seperti itu kan gitu. Itu sih Pak. Baik, terima kasih. Sebelum dari saya, coba ide-ide dari guru-guru kalau ada kayak gitu gimana coba ide-idenya atau solusinya. Ayo Bu, apa kalau misalnya kayak tadi udah dilaksanakan di sekolah tapi orang tuanya masih memanjakan, masih meratukan untuk anak. Coba solusinya gimana? Ayo sampaikan aja, ini kan kita diskusi, nggak usah ini, biasa saja, silakan. Sebelum dari saya, mungkin guru-guru kan punya ide luar biasa. Yang deket sama orang tua kan guru tiap hari ketemu kan ke orang tua gitu ya. Silakan Miss. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, semua pendapat itu boleh apa aja ya. Ayo, dari siapa? Dari saya mungkin dibicarakan antara guru dan orang tuanya sih, saling ngobrol gimana apa rencananya, atau nih karena anaknya di sekolah udah diajarin seperti ini, mungkin di rumah harus seperti ini gitu, antara guru dan orang tuanya juga harus lebih kompak juga, harus saling membicarakan apa nih untuk anaknya biar lebih baik lagi di rumah juga, biar semakin disiplin juga. Cuman masalahnya tadi itu sih Pak emang dari orang tuanya ya. Kalau orang tuanya yang seperti itu mungkin iya diajak ajak nongkrong mungkin ya, bicarakan pelan-pelan atau ngasih taunya pelan-pelan, mungkin begitu kali Pak. Baik. Karena ya agak susah juga. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ayo. Yang lain ya, Budiah itu kayaknya udah, silakan Budiah. Atau yang lain monggo. Iya. Terima kasih Pak Rujito. Iya, mungkin orang tua itu kita anggap temen gitu mungkin ya Pak. Jadi ngobrolnya tuh secara biasa. Biar sama-sama enak. Mungkin, Mam ini loh gini gitu. Gimana yuk kalau kita coba yuk bareng-bareng, karena di sekolah kan kami terapkan kan supaya mandiri. Gimana kalau di rumah jangan terlalu diiniin terus lah, apa maksudnya anaknya mau ini udah lama banget sih mamanya bantuin. Nanti kapan mandirinya Mam? Kayaknya mungkin kita pendekatannya mungkin Pak yang lebih kita iniin ya. Kita anggap mereka teman kita lah gitu loh. Jadi ngobrolnya secara saya juga mama gitu kan. Mami juga kan mami, mungkin mami muda kan. Gak sabaran gitu. Kita mungkin cara bahasanya, gaya bahasanya yang kita anggap mereka teman kita lah gitu. Jadi nggak ada jarak gimana ya, kayak kita menggurui juga jangan. Mungkin ya ngobrol ini loh, kayaknya kalau mandiri itu juga nanti kedepannya juga enak loh Mam. Apalah kita kasih contoh-contoh yang mungkin supaya mereka bisa menerima dengan senang hati gitu Pak. Itu aja sih dari saya, mungkin begitu ya. Keren. Lanjut. Ayo Miss, satu lagi. Gimana pendapatnya? Kalau dari saya komunikasi antara di guru dan juga orang tua mungkin bisa juga diajak, kalau misalnya punya kakak atau punya adik juga kasih tahu nih loh, kakak kasih contoh gini yang adik gitu. Kakaknya ngasih contoh ke yang adiknya yang baik, jadi biar adiknya juga ngikut. Biasanya kan kalau anak jadi kayak punya kakak gitu, jadi mengikuti, kok kakak aku kayak gini, berarti aku juga harus bisa gini gitu. Kerjasama antara guru, orang tua, atau juga keluarga yang ada di rumah. Jadi biar anak itu sikapnya baik gitu. Sama-sama antara di sekolah maupun di rumah. Komunikasi ya. Oke. Baik, terima kasih nih masukan Bu Yusi dari guru-guru. Memang kunci utama di mana-mana itu adalah komunikasi dengan baik ya. Baik dengan orang tua ya kan, tadi dengan anaknya sendiri.
yang itu tadi usulannya udah luar biasa. Saya hanya menambahkan saja mungkin parent-nya, adain parenting itu jangan 6 bulan sekali. Nah, nanti panggil emang orang yang mumpuni tentang tadi kemandirian anak. Bahwa anak itu akan mandiri, kita panggil orang tokohnya atau siapa, nanti kerjasama. Kalau yang ngomong orang-orang psikolog atau orang-orang yang misalnya dokter atau gimana atau ahli tentang anak ya, tentang tumbuh kembang anak juga, nanti sekali-kali adain parenting tadi ya kan, dikumpulin orang tua. Selain tadi, kalau parenting kan menyeluruh, tadi yang tepat itu ya komunikasi guru ke orang tua. Sampaikan bahwa sampai yang mungkin bagaimana kalau putra-putri ibu pakai sepatu aja belum bisa, terus ibu gak ada umur gitu misalnya gitu kan, biar dia itu nggak terlalu memanjakan ke anak gitu loh. Selama ini kan memanjakan kan anak satu-satunya. Nah ini, terus selalu disuapin. Kalau misalnya mami, mohon maaf nih nggak ada umur bukan nyumpain, itu siapa yang mau nyuapin, babysitter dan sebagainya. Jadi tujuan pendidikan itu adalah untuk kemandirian anak gitu loh. Coba bayangin kalau belum pakai baju belum bisa, pakai sepatu belum bisa, makan disuapin ya kan. Nah, suatu saat maminya sakit, coba siapa yang mau makein? Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi kemandirian ini komunikasi dengan orang tua sampai yang terakhir itu tadi, misalnya maminya masih memanjakan, meratukan, nah itu sampaikan kalau mami sakit, kalau mami misalnya mohon maaf nggak ada umur, apa tega ngeliat anak belum bisa apa-apa. Nah, itu coba ini ya gitu. Nah, ini bukan kita ngajarin yang enggak itu. Ini untuk kedepannya saja kan kadang gitu. Jadi sayang kepada anak juga pada ada tempatnya. Kapan waktunya anak mendapatkan apresiasi ya kan. Nah, kan memang hukuman nggak boleh, tapi apresiasi boleh. Tapi kita dari sekarang namanya pembelajaran ya seperti itu proses ya kan. Kalau dibentuk proses di sekolah udah bagus tadi ya, udah meletakkan datang, ganti sepatu di rak sendiri apa sendiri, terus sampai rumah dilempar-lempar, tetap aja kan itu orang tuanya kurang pas. Tapi ayo bahwa nanti sampai rumah pun masih seperti itu, masih meletakkan sepatunya, ganti baju tidak dilempar-lempar ya kan, bahkan udah bisa ngancing baju sendiri. Itu karakter seperti itu kalau udah terlaksana dengan baik, orang tua bangga. Nah, itu orang kan tidak semua orang tua yang tadi memanjakan ya, mungkin hanya beberapa. Nah, nanti adakan parenting, panggil orang-orang ya tentang yang psikolog ini ya, yang tentang pertumbuhan anak itu di masa umur sekian itu seperti apa, dan mungkin tokoh-tokoh ya pendidik yang sukses atau keluarga yang orang tua anaknya sukses semua, punya anak 2 ditanya, "Oh ini maminya ini anaknya bisa sukses semua." Itu gimana cara mendidiknya, tidak harus tokoh atau siapa ya dari pihak. Tanya aja, "Oh ini mungkin Budiah dulu muridnya TK sekarang udah atau udah punya anak, kok bisa sukses?" Itu bisa saja untuk jadikan narasumber ya di parenting itu. Bahkan dia kan udah langsung praktek. Nah ini, saya sukses karena dulu pernah sekolah TK di level 2. Saya dulu TK-nya yang ngajar Budiah misalnya. Saya sekarang udah sukses. Nah, itu nggak apa-apa. Tampilkan di parenting itu, tidak usah cari tokoh-tokoh atau siapa yang bayar mahal. Kalau alumni kan nggak usah dibayar ya Budiah ya. Itu alumni dari TK Lampel masih ada kan? TK-TK Lampel sekarang udah orang-orang sukses. Nah, itu bisa untuk ngisi di parenting itu. Nih, dulu saya di Lemel diajar Bu ini, saya diajarkan begini-begini, saya disiplin, akhirnya saya sekarang sukses di tingkat SD-nya, SMP-nya, SMA-nya gitu. Itu ya solusinya tadi Bu Yusi ya, teman-teman guru, ayo gali inovasi-inovasi baru, pembelajaran yang berkarakter, yang merdeka, anak-anaknya juga fokusnya ke anak, bukan dulu masih pembelajaran konvensional yang berfokus kepada guru. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan.
kita di sini hanya belajar bersama ya. Saya bukan mengajari atau menggurui. Inilah PMO itu ya diskusi untuk membahas ada masalah dan mencari solusi khususnya di TK Lamuel 2 ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rujito dan juga teman-teman buat masukannya. Semoga nanti ke depannya TK Lamuel 2 ini bisa menghadapi mungkin mama-mama atau papa-papa yang mungkin memiliki karakter yang sering memanjakan anak ya Pak ya, kayak begitu. Jadi kadang kan memang kita kesusahan gitu, harus bagaimana nih menghadapi orang tua yang seperti ini gitu, diajak kerjasama susah, diajak ngobrol juga masih dengan pendiriannya masing-masing seperti itu. Tapi dengan kita diskusi tadi sih sudah sedikit terbuka ya Pak, kita jadi oh berarti harus seperti ini, harus mungkin ada parenting yang mungkin harus mengajak orang yang lebih berkompeten kali ya. Jadi si orang tua ini tadi bisa lebih percaya gitu daripada mungkin kita yang hanya guru biasa gitu. Apa sih cuma ibu guru gitu kan. Kadang kan orang ada juga ya Pak yang apa sih istilahnya merendahkan gitu ya Pak, seorang guru gitu, cuma guru TK gini aja kok gitu. Cuma kalau misalnya kita adain parenting, manggil psikolog atau apa kan dia mungkin bisa lebih percaya gitu, terus mungkin pemikirannya juga lebih terbuka gitu ke pendidikan anak nih, nggak hanya belajar baca tulis aja, tapi ya tentang karakternya, kemandiriannya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Rujito untuk masukan-masukannya kepada TK Lemuel ini. Untuk selanjutnya kita mau mengisi ke itu ya Pak? Belum, masih di mute Pak? Ya, foto bersama, daftar hadir dari foto bersama udah cukup kali untuk laporan ke Pak Adi ya. Oke. Iya, sama yang mengisi di SIM PKB-nya bagaimana Pak? Oh, laporan yang PMO-nya. Iya, kan katanya dimasukin ke SIM PKB sendiri gitu ya. Kalau tahun pertama kan kemarin Pak Adi yang baik. Masukkan. Baik. Nanti ini kan udah direkam, ada rekamannya. Nah, rekaman ini ya tinggal dimasukkan gitu kok ya, sama foto aja. Iya, hanya Jadi itu saja. Ini rekamannya nanti hubungin Pak Adi, saya udah ada rekamannya, tinggal di linknya nanti ada linknya. Link di yang itu ya, yang di sekolah penggerak ada link bahwa PMO ini terlaksana tanggal sekian, bukti rekamannya di-upload, udah selesai ya. Gitu. Oh, oke, baik Pak. Sebentar ini saya di screenshot dulu ya, ini ya Pak, daftar hadirnya ya. Boleh, kalau nanti bikin link daftar hadir juga boleh, pakai foto bersama juga boleh. Oke, sebentar Pak. Kalau begitu kita foto bersama dulu ya Pak. Oke, silakan. Oke, ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, ini sudah selesai Pak atau bagaimana Pak? Pak masih di mute, maaf. Bu Yosi bahwa PMO hari ini udah selesai gitu ya. Oke, ya baik. Kalau gitu teman-teman dan Pak Rujito, PMO hari ini sudah selesai. Untuk kedepannya semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan pada hari ini bisa kita kerjakan ke depannya sehingga Sekolah Kristen Lemuel dan Pak Rujito juga tetap membimbing kami ya Pak ya. Kami tetap mohon dukungan dan bimbingannya terus untuk Lemuel ini, khususnya saya pribadi yang masih baru sebagai kepala sekolah menggantikan Ibu Sonya, masih banyak ilmunya masih banyak yang belum saya tahu tentang kepemimpinan seperti itu Pak. Jadi saya masih mohon dampingan terus Pak Rujito untuk saya pribadi khususnya agar bisa memimpin teman-teman, membawa sekolah Lemuel ini bisa lebih baik lagi gitu. Oke, kita tutup kegiatan PMO hari ini dengan berdoa. Mungkin bisa dipimpin Ibu Arum untuk doa penutupnya. Iya, nanti.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga berakhirnya rapat PMO kami pada hari ini Tuhan, dan apa yang sudah kami rencanakan pada hari ini, semoga kedepannya kami dapat menjalankannya dengan baik. Apa yang sudah kami rencanakan, kami akan berusaha untuk melakukannya agar proses belajar mengajar kami pun lebih baik ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami yang ada di tempat kami masing-masing, kami yang ada di sini maupun Bapak Rujipto yang di tempatnya Tuhan, Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, Kau yang menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Rujito untuk dampingannya hari ini. Semangat ya. Ya, Izin live ya Bu ya. ya Pak. Ini tadi. Ayo kita lanjutkan rapatnya. Yang merah.